Halo, perkenalkan nama saya Umi Lestari. Nah, kita kali ini akan membahas tentang studium dan punctum untuk membaca image. Materi ini saya ambil dari bukunya Roland Barthes yang berjudul Kamera Lucida. Di sini, Roland Barthes mengeluarkan konsep tentang studium dan punctum untuk membaca fotografi. Dalam buku ini, gagasannya sebenarnya telah muncul dalam 3 esai Barthes sebelumnya dari tahun 64 hingga 71. Oke, pertama-tama kita lihat dulu foto yang berjudul Tergulingnya Truk Pembawa Bonek. Foto ini viral tahun 2020 di Twitter. Dan kalau viral berarti satu, banyak orang yang suka, banyak orang yang penasaran, dan banyak orang ingin berbagi dengan apa yang telah mereka lihat. Dan dari komen-komen yang bermunculan, memang akhirnya banyak yang mengakui bahwa foto ini itu sebagai sesuatu yang otentik dan tidak akan bisa diulang. Dan itulah keutamaan atau kesuciannya foto karena dia bisa merangkum satu fase, dan di sini Roland Barthes menawarkan untuk melakukan studium dalam pembacaan foto. Dan studium itu menurut Roland Barthes adalah studi, dan di sini saya terjemahkan menjadi membaca. Nah, kayak gimana sih membaca foto itu? Studium itu artinya kita melakukan pembacaan satu persatu atas foto yang kita lihat. Kita membaca detailnya, figurnya seperti apa, wajahnya seperti apa, gestur, setting, dan aksinya seperti apa. Nah, misalnya dari foto ini yang pertama tadi. Itu kan dari sini kita bisa baca misalnya, oke, dari ekspresinya apakah ini survival apa panik. Terus pakaiannya gitu kan. Dari pakaiannya aja kita bisa menganalogikan bahwa ini adalah pakaian dari kelas menengah ke bawah gitu kan. Pendek, rombeng-rombeng, terus ternyata orang-orangnya juga mukanya apa ya, kayak belum mandi gitu kan. Terus mereka itu supporter. Dan terakhir ini nih yang paling istimewa, tentu propertinya truk tentara yang oleng ke samping. Nah, studium itu dia kayak seperti ini nih, nulisin apa yang kita lihat. Terus setelah itu contoh yang lain gitu kan. Menurut Barthes, foto itu tidak pernah lepas dari nilai kultural, karena ketika kita membaca foto, itu sama artinya kita membaca sebuah kebudayaan. Dan kebudayaan yang sekarang gitu kan, misalnya kita lagi rame-ramenya ngomongin global crisis, climate crisis, terus ada satu ikon yakni Greta Thunberg yang dia masih kecil tapi berani demo di depan sekolahnya sampai diundang ke UN untuk ngomongin climate crisis. Terus di dalam foto ini, foto yang jadi apa ya, foto terbaik versi majalah Times tahun 2019, kita bisa melihat gitu, misalnya Greta sebagai simbol climate crisis, ekspresinya takut. Terus di sini ada awak media yang sedang memburu Greta. Dan dari dua ini aja kita udah bisa tahu kekuatan foto, yakni memberikan sejarah singkat relasi antara Greta sama media kayak gimana. Oke. Terus untuk film nih, ini saya ambil dari film Terimalah Laguku dari Djaduk Jayakusuma. Saya screenshot, jadikan ini image yang beku. Terus di sini saya bisa mempelajari properti kayak gimana sih yang jadi simbol kekayaan di tahun 1950-an, dan dari hal-hal yang muncul di foto aja kita udah tahu dan udah bisa belajar sejarah. Terus terakhir, posisi perempuannya kayak gimana. Kalau kalian tertarik dengan isu-isu gender, pasti akan langsung ngeh, oh perempuan lebih rendah daripada laki-laki gitu. Terus terakhir yang lebih kontemporer gitu, misalnya kita bisa belajar tentang warna, properti dan sebagainya dari film 27 Steps of May karya Raffi Barwani tahun 2018. Terus kita bisa ngeliat nih, bisa nitiin lagi gestur si bapak kayak gimana, gesturnya May ekspresinya seperti apa. Terus kalau kita studi warna gitu kan, kenapa warnanya
warna tanah monokrom, terus ini warna putih semua gitu. Apakah ini mengindikasikan psikologi karakter? Nah dari situ kan bisa dari studium itu kita bisa naik lagi untuk mempelajari lebih lanjut dari foto-foto ini. Nah, oke, ini adalah salah satu foto Instagram dari bukunya Lev Manovich. Oke, kita setiap hari dibanjiri oleh foto. Setiap hari ngelihat image. Namun, menurut Roland Barthes, itu nggak semua foto bisa kamu baca. Nggak semua foto bisa membawamu ke fase punktum. Bisa dibaca tapi nggak bisa ke punktum. Nah, punktum itu apa? Itu tuh kayak ketertarikan personal antara kamu sebagai yang melihat dengan objek yang dilihat. Terus punktum itu saat kamu melakukan punktuasi atau berhenti sejenak. Berhenti buat apa? Kayaknya bisa berhenti buat ngawang-ngawang, untuk memanggil kembali ilmu-ilmu yang pernah kamu pelajari, untuk gelisah, untuk memakai foto, dan sebagainya. Menurut Roland Barthes, ada foto-foto yang bisa membawamu ke fase punktum, yakni foto-foto yang menampilkan dua dunia dalam satu frame. Barthes memberi contoh dari fotonya Conway Singh yang diambil di Nigeria tahun 1979. Ini kita bisa melihat dunianya suster dan dunianya tentara. Nah, gara-gara Roland Barthes menyukai foto ini, sangat-sangat suka gitu kan, karena dia tertarik gitu, kenapa susternya nonton ke arah sini. Dia akhirnya langsung bergerak untuk studi tentang fotografernya. Dia akhirnya mencari tahu Conway Singh itu seperti apa. Dan akhirnya dia nemuin bahwa oh ternyata si Conway Singh tuh cukup jago gitu untuk memberikan dua cerita, dua narasi dalam satu frame. Terus di sini misalnya dari foto di Dublin, kita bisa melihat ada garis-garis yang tegas dan biasanya modernitas, ini artinya. Terus sama mbak-mbak yang lagi nunggu, terus mukanya nggak tegas, dan ada roll-roll yang lebih bulat-bulat. Bulat-bulat itu kan apa ya istilahnya tuh lebih organik gitu. Ada yang organik sama ada yang tegas. Nah itu kan kayak meminta kamu untuk menonton terus kok ada dua hal yang berlainan nih. Terus yang paling gampang dicerna itu misalnya fotonya Conway Singh yang di packing. Di sini kita bisa melihat dua dunia yang berlainan, yang dari mural sama yang di bawah. Yang mural itu ngomongin orang-orang yang sangat mengapresiasi pemimpinnya, semuanya tertawa bahagia, dan ini garis-garisnya tegas, itu kan garis-garis pilar. Terus ada kereta api sebagai simbol modernitas. Dan di bawah sini kita bisa melihat wajah dari para pekerja seperti apa, kelelahannya bagaimana, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan. Dua hal ini juxtapose gitu ya, kok nggak sama, nggak seiringan. Nah, itulah yang bisa, foto-foto yang bisa membuatmu merasakan punktum, atau kamu merem tapi kamu akhirnya gelisah dan mempertanyakan ulang apa yang kamu lihat. Nah, oke, sebagai latihan nih. Ini ada foto dunianya lain. Dunia yang pertama ada dunia kembang api, terus dunia yang kedua itu dunia api. Api tapi pengerusakan. Kalau kembang api kan identik dengan kemeriahan, ini pengerusakan. Nah, apakah ini foto bisa membawamu ke punktum? Oke, kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum gitu ya. Terus terakhir, kalau untuk film bagaimana? Ada nggak sih film yang bawa kamu ke punktum? Nah, di sini saya ngambil satu contoh dari filmnya Alain Renaud, judulnya Last Year at Marienbad. Dan Alain Renaud itu dia kuat fotografinya. Oke. Dan di sini dari screenshot ini kita bisa melihat ada dua hal yang berlainan. Misalnya ini tegas gitu kan, ini mapan. Karakter ini dan ini melihat ke satu arah yang sama, sedangkan begitu kita melihat ke depan, dua karakter ini kayak punya dua dunia yang berlainan. Yang cowok meminta supaya cewek melihat balik ke arahnya, sedangkan yang perempuan itu melihat ke arah yang entahlah gitu, kayak dia mikirin apa. Dan filmnya Alain Renaud itu sendiri kan
Dia ceritanya ada seorang laki-laki yang terus mengujarkan sesuatu gitu kan sambil seducing yang cewek, tapi yang cewek gitu berusaha recall kembali pengalaman dia bertemu dengan si laki-laki ini, apakah dia pernah diperkosa atau dipaksa berhubungan intim sama dia, ataukah itu hanya apa sih ya, invented atau gambar-gambaran yang dia tanamkan sendiri apa gimana. Nah, si film itu sudah bisa membawamu ke Pungtung. Oke, itu tadi tentang studium sama Fungtum. Tapi misalnya kalau kalian ingin mempelajari konsep ini lebih lanjut, ini bisa berfungsi banget nih buat kalian yang membuat teks visual. Kalian bisa mempertajam pengamatan visual kalian tentu aja. Terus yang kedua, kalian bisa memperkaya simbol. Terus terakhir, kalian lebih proses kreatif kalian tuh lebih terasa gitu. Karena ketika kalian paham dan mengerti tentang tanda-tanda atau tentang udah belajar atau udah punya bagasi tentang image itu, ketika ingin menuangkan ke proses kreatif itu nanti kalian lebih gampang dan bisa memberikan sesuatu yang baru. Oke, terakhir buat peneliti atau konsumen image, yang pertama, studium sama Pungtum itu bisa berfungsi untuk mengembangkan good eyes. Lewat Pungtum, kita bisa tahu mana film yang bagus dan mana yang tidak bagus atau tidak sesuai. Terus yang kedua, kita bisa membaca budaya gitu kan, karena foto itu adalah jalan untuk membaca budaya, itu menurutnya Roland Barthes. Terus terakhir, kita bisa mengembangkan ini menjadi kekritik seni. Nah, sekian dari saya. Semoga studium sama Pungtum ini berguna untuk penciptaan karya maupun pengkajian kalian, dan selamat mencoba untuk mengembangkan good eyes atau melihat yang baik lewat studium sama Pungtum. Thank you.